Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang materi berkarya seni rupa 3 dimensi. Berikut contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ada guci dari gerabah. Kedua, gelas dan tempat air gerabah. Dan ketiga, ada patung. Nah, langsung masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan karya seni rupa 3 dimensi? Sebuah karya dapat dikatakan 3 dimensi apabila memiliki 3 unsur. Yang pertama panjang, lebar, dan yang terakhir itu tinggi, yang menghasilkan kesan ruang dan volume, serta dapat dilihat dari berbagai arah. Sangat jelas di contoh sebelumnya. Contoh yang ketiga yaitu patung. Patung kita bisa melihatnya dari sisi belakang, di sisi depan, dari sisi kanan, serta sisi kiri. Nah, itulah yang dikatakan 3 dimensi. Jadi kita melihatnya bisa dari sudut manapun. Nah, bedanya sama 2 dimensi, kalau 2 dimensi hanya bisa kita lihat tanpa depan kan? Misalkan lukisan. Lukisan kalau tanpa depan dia kelihatan. Kalau kita tanpa belakang, lukisannya tidak kelihatan. Nah, itulah yang membedakan karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Dele Ng 1976 pernah mengungkapkan tema sebagai ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Ada beberapa tema dalam memilih ide pokok untuk judul suatu karya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hubungan manusia dan dirinya sendiri merupakan tema yang menggunakan dirinya sendiri sebagai objek perwujudan ungkapan cita rasa keindahan. Contohnya, karya patung atau lukisan yang bertemakan potret diri. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa bersosialisasi dengan sesamanya. Dalam mengekspresikan cita rasa keindahan, manusia sering menjadikan orang lain, terutama orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, kerabat, atau bahkan tokoh terkenal sebagai objek patung. Ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Karya seni rupa yang bertemakan alam sekitar dapat juga digunakan untuk mengekspresikan betapa besar kuasa Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk patung flora atau fauna. Keempat, hubungan manusia dengan kegiatannya. Beragam profesi atau kegiatan yang dilakukan manusia juga dapat dijadikan tema dalam membuat karya 3 dimensi. Contohnya, orang sedang membaca, menulis, bernyanyi, atau melakukan suatu aktivitas tertentu. 5. Hubungan manusia dengan benda. Seniman dapat mengekspresikan karya seni rupa berupa benda seperti patung yang dijadikan objek patung bermacam-macam seperti silindris, kubistis, atau gabungan dari keduanya. Keenam, hubungan manusia dengan alam hayal. Hubungan manusia dengan alam hayal atau imajinasi merupakan tema yang paling banyak digunakan oleh seniman. Untuk mewujudkan khayalan tersebut, seniman karya abstrak yang bentuk atau wujudnya sesuai dengan yang ada pada imajinasi dirinya sendiri. Media dan teknik berkarya seni rupa 3 dimensi. 1. Patung. Patung adalah bentuk manusia, binatang, atau bentuk lainnya yang terbuat dari bahan kayu, batu, atau bahan lainnya. Seni patung adalah bagian dari seni rupa yang merupakan pernyataan artistik melalui bentuk 3-dimensional yang diciptakan dengan teknik subtraktif atau pengurangan material, atau additive modeling, constructing, assembling, dan casting.
Seni patung dapat juga berupa karya bebas atau freestanding. Teknik dan media pembuatan patung ada beberapa, di antaranya yang pertama itu carving atau memahat. Memahat merupakan teknik pembuatan patung yang paling tua, sehingga pada awalnya seni patung disebut juga dengan seni memahat. Adapun beberapa material atau bahan yang dapat dipahat umumnya berupa kayu atau batu. Yang pertama, kayu adalah wood carving. Yang kedua, pahat batu adalah stone carving. Pemahatan kayu dibagi menjadi 3 fase, yaitu 1. Pengurangan roughing out. Kedua, pemahatan untuk memperoleh detail intermediate carving. Dan yang terakhir itu penyelesaian atau finishing. Begitu juga dengan pahat batu. Pahat batu menjadi bahan pahat dapat dibagi atas 3 jenis. Di antaranya yang pertama, batu endapan. Sifatnya sangat keras seperti batu granit, berwarna abu-abu dan bersuhu dingin. Kedua, batu yang lebih lunak merupakan hasil erosi, aksi fisika dan kimia, seperti batu pasir dan batu gamping. Terakhir, batu yang mengalami perubahan bentuk, misalnya kuarsa dan marmer. Selanjutnya, modeling. Modeling adalah teknik kebalikan dari teknik pahat. Jika dalam teknik pahat patung dibuat dan membuang bagian-bagian tertentu dari material atau bahan pembuat patung, teknik modeling patung dibuat melalui proses adiptif, yaitu membentuk, memperbesar, atau mengkonstruksi material patung. Untuk memudahkan proses tersebut, bahan atau material pembuat patung umumnya berasal dari bahan yang elastis dan plastis seperti tanah liat, plastisin, paper mache, dan gipsum. Selanjutnya, teknik casting. Teknik ini merupakan teknik pembuatan patung dengan bahan yang dapat dicairkan dan akan mengeras setelah dituangkan ke dalam cetakan, sehingga bentuknya sama dengan cetakannya. Bahan yang biasa digunakan adalah resin, fiberglass, plastik, gips, dan perunggu. Saat ini, bahan yang banyak digunakan adalah perunggu karena memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, proses pengecorannya mudah. Kedua, tahan terhadap tegangan, goncangan, tekukan, dan tidak mudah retak atau patah. Ketiga, dapat digunakan untuk desain yang rumit. Keempat, warna permukaannya patina dapat divariasikan, misalkan keemasan, kecoklatan, kemerahan, dan kehijauan. Yang terakhir, jumlah yang bisa dihasilkan cukup banyak. Dalam teknik cor, ada beberapa tahap yang dilalui. Yang pertama, pembuatan model dengan ukuran yang diharapkan. Yang kedua, pembuatan cetakan dari gipsum. Dan yang terakhir itu pengecoran material dan bahan. 2. Keramik. Kata keramik berasal dari Yunani kramos, yang berarti barang pecah belah atau barang dari tanah yang dibakar. Nah, untuk membuat keramik, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, seperti tahapan membuat rancangan atau desain. Desain kerangka bentuk, pola, corak yang kita inginkan didesain terlebih dahulu untuk mempermudahkan pekerjaan sekaligus sebagai patokan yang membentuk karya yang diinginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kedua, tahapan menyiapkan bahan baku.
Tahapan selanjutnya menyiapkan bahan baku yang sesuai dengan karakteristik karya yang diinginkan. Salah satu bahan baku yang umum digunakan menghasilkan karya keramik adalah tanah liat. Untuk suhu bakar tanah liat dapat dibedakan atas beberapa jenis. Di antaranya earthenware. Tanah liat ini mempunyai suhu bakar rendah, kurang dari 900 derajat Celcius, dan banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Tanah liat ini memiliki kandungan besi lebih tinggi daripada jenis tanah yang lain. Tanah ini bersifat plastis, berbutir halus, warna mentahannya berwarna merah, coklat, abu-abu, hitam, dan warna kemerah-merahan setelah dibakar. Yang kedua itu stoneware. Tanah liat ini termasuk tanah liat sekunder sedimen yang memiliki titik lebur mencapai 1400 derajat Celcius. Jenis tanah ini sudah dapat langsung digunakan sebagai bahan baku keramik, jadi tanpa perlu campuran dari tanah lainnya. Untuk warnanya berwarna kuning kotor dan abu-abu, sedangkan untuk tanah liat ini masih bersifat plastis. Tahapan selanjutnya ialah tahapan menyiapkan peralatan. Adapun peralatan yang digunakan seperti alat putar manual, sering juga disebut sebagai alat putar tangan, handwheel, karena digerakkan oleh tangan. Alat ini terbuat dari besi berupa kepingan bulat yang mempunyai sumbu di tengah-tengahnya. Alat ini berfungsi sebagai alat pembentuk pada teknik putar. Alat ini juga dapat digunakan sebagai tempat pembuatan dekorasi benda kerja. Yang kedua, alat putar kaki atau kick wheel. Alat putar ini digerakkan oleh kaki. Sama seperti alat putar manual, alat putar kaki juga berupa kepingan bulat yang terbuat dari besi, memiliki sumbu di tengahnya. Di bagian bawah terdapat semacam pedal kaki. Pedal ini diinjak oleh kaki yang menggerakkan kepingan bulat di atasnya. Ketiga, peralatan tangan atau hand tool. Berfungsi sebagai pemotong dan pembentuk lekukan dan corak pada karya keramik. Peralatan ini diantara lain sebagai atau berupa butsir atau tali, roll, kayu, serta cetakan. Tahapan selanjutnya itu tahapan pembuatan keramik. Ada beberapa teknik dalam pembuatan keramik, diantaranya yang pertama, teknik pijat atau pinching. Teknik pijat merupakan salah satu teknik mengandalkan jari atau sebagai alat pembentuknya. Biasanya jari yang digunakan adalah jari jempol pada tangan kanan. Caranya adalah dengan dipijat-pijat atau ditekan-tekan sesuai bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, teknik putar. Teknik ini sering digunakan oleh para pengrajin gerabah karena hasilnya lebih cepat dan sempurna, terutama untuk membuat bentuk bulat. Alat yang digunakan pada teknik ini alat putar, baik yang digerakkan oleh tangan, kaki, ataupun motor listrik. 3. Teknik pilin atau culling. Teknik pilin adalah teknik yang digunakan untuk membuat beberapa pilinan tanah liat kemudian disambung dengan menggunakan bubur tanah liat. Hasil pilinan disusun melingkar sesuai dengan bentuk yang diinginkan atau sesuai dengan desain yang sudah dibuat terlebih dahulu. Keempat, teknik cetak. Nah, untuk teknik cetak ada beberapa langkah pengerjaan dalam teknik cetak, seperti pertama, menyiapkan cetakan guci atau bahan baku
yakni tanah liat. Kedua, menyatukan dua permukaan cetakan dan kemudian diikat dengan menggunakan karet. Ketiga, mengisi cetakan dengan tanah liat sedikit demi sedikit, kemudian menekan sisi cetakan dan meratakan ketebalannya. Terakhir, membuka ikatan dan melepaskan cetakan dengan hati-hati. Langkah ini hanya boleh dilakukan jika hasil cetakan dianggap sudah cukup untuk dibuka. Jika bagian yang kurang baik, dapat diperbaiki dengan menggunakan tanah liat yang tersisa. Terakhir, tahapan pembakaran. Nah, setelah dibuat karya keramiknya, lalu karya selanjutnya akan dilakukan proses pembakaran. Nah, pembakaran ini akan dilakukan dengan dalam tungku dengan suhu dan waktu yang tertentu. Tujuannya agar kandungan air yang ada di keramik berkurang atau hilang sehingga keramik menjadi lebih padat, keras, kuat, dan akan lebih ringan. Sekian penjelasan mengenai karya seni rupa 3 dimensi serta jenis-jenis karya rupa 3 dimensi dan cara pembuatannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.